bermanfaat buat teman-teman semua di sini. Dan untuk YouTube Kaji, kita baru ada satu video nih, teman-teman. Video webinar kemarin yang luar biasa sekali antusiasnya. Ada hampir 500 orang yang mendaftar di webinar kami sebelumnya. And our next event is 5 Days Ready to Speak. Acara ini udah sangat kita tunggu-tunggu banget loh teman-teman, yang pasti bakal keren banget dengan menghadirkan mentor-mentor yang kece dari kampus ternama di Australia dan di Eropa, yang pastinya sudah pada berpengalaman ya mengajar bahasa Inggris. Dan karena kelas ini kelas speaking, di mana kita butuh praktek langsung, acara ini dibagi menjadi 2 sesi. Yang pertama ada lobby session. Sebentar. Yang pertama ada lobby session, di mana kita butuh, di mana mentor akan sharing materi, juga akan kasih tips dan triks buat kamu supaya lancar berbahasa Inggris. Dan yang kedua ada corner session. Di sesi ini, kalian langsung akan praktek dengan speaking buddies yang terdiri dari 3 sampai dengan 5 orang. Dan jangan khawatir, kami juga akan menyediakan cue card dan juga booklet untuk memudahkan teman-teman dalam berbicara bahasa Inggris. Jangan lupa daftar ya, acara ini pasti keren banget dan pasti nggak bakal nyesel kalau misalnya ikutan acara ini. Oke, selanjutnya aturan dan informasi. Sedikit aturan dan informasi, teman-teman pastikan mikrofon dimatikan atau di-mute. Dan jadilah peserta yang aktif ya teman-teman. Teman-teman bisa menanyakan pertanyaan yang mungkin kurang jelas penjelasannya dari pemateri itu di fitur chat box. Pertanyaan terpilih akan dibacakan saat sesi tanya jawab. Dan mohon teman-teman tidak menanyakan pertanyaan yang personal atau pertanyaan yang tidak berhubungan dengan acara ini. Jadi teman-teman bisa ajukan pertanyaan secara ringkas. Dan teman-teman diharapkan juga be respectful ya. Terima kasih untuk seluruh peserta yang sudah hadir tepat pada waktunya, dan diharapkan tidak log out atau menutup sesi Zoom selama seminar masih berlangsung. Oh iya, informasi untuk sertifikat akan dibagikan kepada peserta yang mengikuti dari awal sampai dengan akhir acara. Di akhir acara ini, link daftar hadir akan dibagikan, dan link tersebut hanya akan aktif selama 1 jam. Jadi setelah nanti linknya dibagikan, teman-teman bisa langsung isi link tersebut. Kalau misalnya teman-teman tidak mengisi form pendaftaran yang di awal, yang di Google Form untuk mendaftar acara ini, dan tidak mengisi daftar hadir, teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat ya. Oke, masuk ke agenda utama di hari ini. Siapakah narasumber kita hari ini? Narasumber kita hari ini Kak Fatimah Zahara, lahir di Batam dan beliau merupakan awardee LPDP lulusan Erasmus University Rotterdam, meraih gelar Master Science in Maritime Economic and Logistics, dan beliau juga aktif di berbagai kegiatan organisasi. Beliau pernah mengikuti UNESCO Youth Forum Looking Beyond Disaster dan mengikuti Student Exchange of Practical Training at Industrial Engineering Department of Prince of Songkla University. Dan saat ini beliau aktif di Mata Garuda sebagai Wakil Sekretaris 2 Mata Garuda LPDP RI. Mungkin teman-teman di sini masih bingung, apa sih Mata Garuda? Mata Garuda itu wadah untuk awardee LPDP mengembangkan ide, memberikan ide, dan bersumbangsi untuk bangsa dan negara ini gitu. Langsung aja mungkin ya kita panggil Kak Fatimah Zahara. Kak Fatimah Zahara sudah bisa hidupkan video, audio, dan mungkin screen sharing? Halo, masih di mute, Kak? Ya, ini screen boleh stop screen share-nya? Ya. Oke. Sebentar ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di
Kaji Talks volume 1 hari ini. Tema kita hari ini itu adalah studi ke Eropa bersama LPDP Scholarship. Jadi tujuannya hari ini adalah saya mau share aja sih pengalaman saya dulu mendapatkan beasiswa LPDP dan pengalaman selama studi waktu di Belanda dulu. Oke, yang pertama itu saya akan jelasin dulu. Outline kita hari ini itu ada 3. Yang pertama itu penjelasan mengenai beasiswa LPDP dan persyaratannya. Yang kedua, tips dan trik untuk lolos beasiswa LPDP. Yang ketiga, pengalaman studi di Eropa. Oke, pertama, beasiswa LPDP, saya rasa sih hampir semua kita udah paham ya. Nggak paham sih, maksudnya udah pada tahu sih kebanyakan LPDP itu apa gitu ya. LPDP ini sendiri adalah beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dari pemerintah Indonesia di bawah beberapa kementerian, terutama Kementerian Keuangan. Dan LPDP ini nggak hanya beasiswa untuk kuliah di dalam negeri aja, tapi di luar negeri. Dan hanya untuk program studi master, doktor, dan juga beasiswa untuk sekolah yang keprofesian gitu. Tapi khususnya untuk yang dokter. Nah, terus saya akan jelasin dulu. LPDP itu ada 3 jenis beasiswanya untuk sekarang ini. Yang pertama itu beasiswa umum, beasiswa afirmasi, dan beasiswa targeted group. Kalau beasiswa umum itu apa aja sih? Nah, ada beasiswa reguler. Beasiswa reguler ini ada untuk master dan PhD. Terus ada juga beasiswa untuk keprofesian, untuk dokter keprofesian. Kalau beasiswa afirmasi ini dikhususkan untuk teman-teman yang dulu pernah dapat bidik misi waktu S1, bisa tuh daftar melalui jalur beasiswa afirmasi, atau teman-teman yang berada di daerah afirmasi. Nah, list daerahnya apa aja nanti bisa dicek di website LPDP. Nah, yang ketiga itu ada beasiswa targeted group. Itu beasiswa apa sih? Nah, targeted group ini tuh sebenarnya dikhususkan untuk dosen-dosen di Indonesia yang ingin melanjutkan kuliah lagi. Terus juga dikhususkan untuk PNS, Polri, atau TNI. Gitu. Oke. Terus LPDP itu ada dana apa aja sih? Kok kayaknya banyak banget ya yang lagi animo untuk orang mau dapetin beasiswa LPDP itu kok kayaknya gede ya gitu kan. Nah, menurut saya sih sebagai salah satu awardee dulu ya, alumni dari beasiswa LPDP, LPDP ini cukup sangat menjamin lah untuk secara finansial untuk kelanjutan studi dari penerimanya. Mereka tuh memberikan ada 2 jenis dana, ada dana pendidikan dan dana pendukung. Dana pendidikan itu terdiri dari pendaftaran, SPP, tunjangan buku, bantuan penelitian tesis dan disertasi, seminar internasional, dan bahkan publikasi jurnal internasional. Terus ada juga dengan dana pendukung. Dana pendukungnya ini aplikasi visa, transportasi. Jadi kalau misalnya kita tinggal di suatu daerah, misalnya di Kalimantan, terus kuliahnya di Jakarta, nanti itu tiket pesawat PP akan dibayarkan oleh LPDP. Terus ada juga dana kedatangan, settlement allowance. Nah, ini tuh biasanya dana yang akan diberikan pada teman-teman yang dari luar kota untuk pindah ke suatu kota baru ketika baru melanjutkan studi gitu. Jadi maksudnya LPDP sudah mempertimbangkan banyak hal dalam memberikan dana agar menjamin kelancaran studi teman-teman gitu. Nah, syaratnya apa aja sih? Sebenarnya kalau untuk syarat untuk bisa jadi award di LPDP itu nggak sulit ya teman-teman ya. Menurut saya malah ini tergolong mudah. Alhamdulillah sih pemerintah kita sebenarnya nggak mempersulit untuk masalah yang beasiswa LPDP ini. Yang pertama, teman-teman harus jelas warga negara Indonesia. Yang kedua, sudah menyelesaikan studi program D4 atau S1 bagi yang ingin melanjutkan studi magister, atau telah menyelesaikan program magister bagi yang ingin melanjutkan ke program S3. Terus yang ketiga, tidak sedang ongoing ya teman-teman. Nggak boleh ongoing kalau misalnya sedang mengajukan beasiswa LPDP. Terus melampirkan surat izin dari instansi, misal kalau sudah bekerja harus ada dapat surat izin. Tapi kalau misalnya nggak bekerja, nggak terikat, nggak ada ikatan dinas, itu boleh tanpa surat ini. Terus yang kelima, surat keterangan sehat yang berlaku paling maksimal tuh 6 bulan dan harus dari instansi pemerintah ya, misalnya kayak dari RSUD. Dan yang terakhir itu melampirkan surat rekomendasi, entah itu dari dosen atau tokoh masyarakat yang kenal secara pribadi dengan teman-teman gitu. Nah, untuk persyaratan khususnya, yang pertama harus bersedia menandatangani surat pernyataan. Surat pernyataan ini isinya ada beberapa poin, tapi poin yang paling penting itu adalah bersedia untuk
mengabdi, teman-teman ya, dan mematuhi peraturan dari LPDP. Yang kedua, dari usia pun LPDP juga nggak terlalu strict sekali ya menurut saya, karena untuk magister pun maksimal itu 35 tahun. Dan untuk doktoral itu 40 tahun. Nah, terus dari IPK sendiri, nah ini saya banyak sekali, kayaknya dari beberapa teman-teman itu menganggap bahwa untuk dapat beasiswa LPDP itu IPK-nya harus tinggi banget. Untuk program magister teman-teman, IPK S1-nya itu tuh minimal hanya 3, nggak harus yang 3,5 gitu ya, harus minimalnya itu 3 IPK-nya. Terus yang kedua, untuk program doktoral itu IPK-nya itu 3,25. Nah, terus harus memiliki LO unconditional nih dari perguruan tinggi yang ada di list LPDP. Kalau dulu memang LPDP tidak terlalu membatasi ya universitas mana yang ingin dituju. Cuman setelah evaluasi panjang dengan setelah 8 tahun LPDP berjalan, dari tim LPDP-nya memutuskan adalah list universitas yang boleh dijadikan tempat studi gitu, teman-teman. Terus yang penting juga itu adalah sertifikat kemampuan bahasa, entah itu IELTS atau TOEFL atau bahasa-bahasa khusus yang akan digunakan, entah itu Perancis atau Arab ya, harus ada. Terus untuk program master itu tuh tidak boleh lebih dari 24 bulan, sedangkan untuk program PhD itu nggak boleh lebih dari 48 bulan. Nah, oke, kita lanjut dulu ya, proses seleksinya apa sih? Jadi teman-teman, proses seleksi LPDP ini dari tahun ke tahun itu tuh biasanya mengalami perubahan. Perubahan di sini tuh untuk menjadi lebih baik lagi ya. Nah, kalau sekarang, kalau dulu di saya itu berbeda, karena saya dulu daftarnya tahun 2016, sekarang di tahun 2019, itu tuh seleksinya ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi. Kalau misalnya sudah lulus administrasi, ada yang namanya seleksi berbasis komputer. Nah, di sini itu apa aja sih tesnya? Biasa, kalau dulu nih seingat saya, walaupun berbasis komputer, teman-teman tetap harus datang ke lokasi tes. Bukan dari rumah kayak sekarang gitu ya. Tapi mungkin kalau tahun depan, kita belum tahu. Kita tunggu dulu aja info dari LPDP-nya. Pada seleksi berbasis komputer ini tetap datang ke lokasi tes, tapi menggunakan komputer. Tesnya apa aja? Ada tes potensi akademik, ada tes karakter kepribadian atau soft competency, terus juga on the spot essay writing. Nah, kalau misalnya sudah lulus nih teman-teman di tahap yang kedua, nanti akan lanjut ke tahap ketiga. Biasanya untuk tes TPA dan TPA itu akan langsung keluar skornya, seingat saya. Nah, yang ketiga itu adalah wawancara. Di sini itulah tapi atau enggak. Di sini itu maksudnya cara itu tuh benar-benar be genuine gitu ya. Itu dari interviewer itu tuh ada yang psikolog. Nah, kalau misalnya teman-teman misalnya agak berbohong atau misalnya agak sedikit mungkin nggak berbohong, mungkin ada hal lain, itu tuh akan tergambar oleh psikolognya sendiri. Jadi saran saya tetap jawab sesuai real keadaan dan jawab secara jujur aja gitu. Terus tips and trick lolos beasiswa LPDP. Apa aja sih tipsnya? Hal-hal yang harus dipersiapin nih sebelum mendaftar beasiswa. Yang pertama itu cari tahu dulu program yang ingin diambil. Program ini tuh kan teman-teman nggak mesti selalu harus linear dengan S1 kita. Tergantung teman-teman maunya apa nih setelah lulus S1. Udah ada yang kebayang mungkin, oh saya pengennya jurusan lain. Misalnya yang dulu S1-nya keperawatan misalnya gitu kan, pas S2 itu pengen belajar psikolog gitu kan, karena mungkin sempat dulu praktek di rumah sakit kejiwaan atau gimana, itu kan banyak sekali alasannya gitu. Jadi yang pertama itu cari tahu dulu programnya mau apa. Kadang ada program yang harus syaratnya itu harus linear, ada program yang syaratnya nggak harus linear, jadi harus dicek dulu syaratnya apa. Yang kedua, karena sekarang LPDP sudah memberikan ya list-list universitas yang dituju, teman-teman harus tahu dulu program yang paling baik nih, program terbaik, sekolah dengan program terbaik itu ada di mana aja sih. Nah, di list dulu nih teman-teman, di list dulu. Mungkin sekitar ada 10 universitas lah misalnya gitu ya. Terus cari lihat profil mahasiswa yang dipajang di website mereka untuk program itu, dilihat-lihat dulu, oh
ternyata mereka profil mahasiswanya seperti ini yang diterima. Nanti teman-teman akan sesuaikan dulu nih misalnya dari 10 universitas yang udah dipilih tadi, disesuaikan dengan teman-teman itu yang profilnya agak-agak mirip, yang ada peluang rasanya kemungkinan besar cocok nih dengan programnya, teman-teman bisa pilih universitas itu. Tapi misalnya teman-teman merasa ada satu sekolah yang teman-teman pengen banget, tapi kayaknya kok syarat teman-teman untuk mendaftar ke sana masih kurang, nggak masalah, disiapkan dulu dirinya. Kita kan kalau sekolah juga nggak mesti harus buru-buru banget, harus sekarang, nggak harus gitu kan. Disiapkan dulu berarti profilnya agar bisa sesuai dengan sekolah yang teman-teman mau. Nah, yang terakhir itu, enggak yang terakhir sih ya, ini yang kelima, find mentor to discuss. Walaupun kadang kita udah baca banyak, kadang kita tetap butuh seseorang untuk bertukar pikiran, untuk diskusi ya kan mengenai entah itu esai atau rencana studi atau entah itu untuk karir ke depannya lagi, coba cari mentor untuk teman-teman bisa diskusi. Nah, salah satu juga Kaji itu nanti punya program yang namanya Kaji Beasiswa. Nah, itu tuh adalah sebenarnya bentuk pengabdian lah ya dari teman-teman di Kaji, pengen bantuin teman-teman nih, siapapun itu yang pengen daftar beasiswa, entah itu LPDP atau beasiswa lain, boleh nih sharing-sharing dengan kita, nggak perlu bayar, gratis insya Allah. Nanti kita akan bantu sharing semampunya kita untuk ngebantuin teman-teman mencapai impiannya juga nih yang ingin melanjutkan kuliah gitu. Terus yang perlu diperhatiin nih teman-teman, jangan keasikan ya nyari program ini, program itu, tapi lupa timeline-nya. Timeline itu entah timeline pendaftaran beasiswa ataupun timeline sekolah. Informasi yang saya dapatkan, insya Allah LPDP akan buka lagi Maret tahun 2021. Tapi ini belum diumumkan, mungkin belum ada keputusan sahnya. Tapi untuk teman-teman yang berniat nih, mungkin disiapin dulu nih, masih ada nih waktu sekitar 6 bulan lebih lagi kan, kalau memang nanti bulan Maret, ada waktu yang sangat cukup nih bagi teman-teman untuk persiapan semuanya. Yang kedua, untuk yang ke-6 ya, 7 nih. Yang ke-7, persiapkan syarat untuk beasiswa dan sekolah. Syaratnya kan untuk sekolah dan beasiswa itu beda-beda ya teman-teman. Jadi harus perhatiin untuk beasiswa apa, untuk sekolahnya apa. Terus juga mulai siapkan dana teman-teman. Bukan berarti beasiswa kita benar-benar yang free banget. Ada mungkin beasiswa yang benar-benar free. Untuk dana ini kita tetap butuh, karena misalnya untuk daftar LPDP tetap harus butuh TOEFL, misalnya sertifikat TOEFL, kan kita tetap butuh dana untuk tes dulu kan, untuk dapat sertifikatnya. Terus untuk beasiswa, untuk biaya administrasi mau daftar ke sekolah kan biasanya juga ada biaya administrasinya, mungkin mulai disiapkan juga dananya. Entah itu mungkin nantinya ketika dapat beasiswa yang lain, misalnya bisa di-reimburse, tapi kan di awal kita tetap butuh dananya. Jadi mungkin dari sekarang bisa ditabung dulu, sedikit demi sedikit biar cukup nanti biar ketika harus sudah persiapan untuk daftar beasiswa. Dan terus asal kemampuan bahasa Inggris atau ke bahasa yang diperlukan. Tapi bahasa Inggris ini diperlukan atau enggak, menurut saya itu sangat bakalan diperluin dimanapun teman-teman mau ngambil jurusan apapun. Walaupun misalnya teman-teman ke Arab, tetap perlu bahasa Inggris kan. Nggak cuma di Arabnya aja gitu, walaupun di Arab nanti belajarnya bahasa Inggris, menggunakan bahasa Arab, tapi kan nanti kalau mau berkomunikasi dengan, misalnya ada diskusi dengan teman dari universitas negara mana gitu kan, tetap butuh bahasa Inggris lagi. Terus walaupun teman-teman misalnya kuliahnya di Indonesia aja kok nggak perlu bahasa Inggris, teman-teman jangan salah, tetap perlu. Makanya di universitas di Indonesia pun untuk jurusan S2 mereka membutuhkan sertifikat TOEFL karena nanti sama proses pembelajaran, teman-teman akan banyak baca jurnal. Jurnalnya pasti ada yang bahasa Inggris. Dan teman-teman memang nggak mau, misalnya nanti ada ikut seminar internasional kemana. Misalnya daftar beasiswa LPDP yang di dalam negeri, terus setelah dalam proses kuliah setahun, misalnya ingin ikut conference di Spanyol misalnya. Kalau bahasa Inggrisnya sudah terasah, kan enak ya untuk gabung kemanapun gitu. Nah, terus ini nih, tips dan triknya. Yang pertama itu tekad yang kuat. Karena tanpa tekad yang kuat, kita kan gampang patah gitu ya teman-temannya, baru terhalang oleh sedikit hal, kita langsung, nggak mau, udah lah, males. Jangan kayak gitu. Harus tekadin dulu, teman-teman emang berniat nggak mau daftar. Kalau mau niat, apapun rintangannya, tetap jalan aja terus gitu. Nanti akan adalah solusi-solusi lain yang akan mempermudah jalan teman-teman. Yang kedua itu penuhi syarat-syaratnya.
Syarat-syarat itu yang penting teman-teman ya. Jadi sebenarnya kesempatan beasiswa apapun atau kesempatan apapun itu terbuka untuk semua orang. Asalkan kita memenuhi persyaratannya. Nah, dari LPDP sendiri, mereka tuh nggak ada ngebatasi loh teman-teman. Maksudnya hanya boleh universitas negeri atau hanya boleh universitas top 10 nasional. Nggak ada kan ya. Jadi, yang penting memenuhi persyaratan. Persyaratannya pun tadi sudah saya jelasin di awal ya. Nah, yang ketiga, ini berkaitan dengan salah satu LPDP ketika administrasi, nanti teman-teman akan submit ada 3 esai. Esainya apa aja sih? Ada esai rencana studi, esai sukses terbesar, dan esai rencana kontribusi teman-teman. Di sini kan ada nih saya tuliskan ya, yang di poin ketiga, tentukan jurusan dan universitas. Dalam kurung why. Jadi teman-teman mau ngambil jurusan apa? Kenapa mau ngambil itu? Dan universitasnya kenapa? Misalnya universitas ini adalah menyediakan program terbaik di dunia untuk program bisnis misalnya, gitu kan. Nah, ini itu harus teman-teman tuliskan di esai rencana studi, gitu. Terus yang keempat itu kontribusi untuk bangsa. LPDP kan tetap akan membutuhkan ya rencana teman-teman nanti ketika sudah selesai studi mau ngapain. Bentuk kontribusi itu nggak serta-merta harus yang besar banget, nggak mesti gitu teman-teman. Kita sebagai manusia tuh dilahirkan pasti adalah tujuannya gitu ya. Entah itu merupakan hal kecil, tapi pasti akan ada terasa efeknya oleh 1 atau 2 orang, itu juga kita sebut dengan kontribusi. Nah, ini tuh kontribusi untuk bangsa, rencananya ini bisa teman-teman tuliskan nanti di esai rencana pengabdian gitu. Terus siapkan juga visi dan misi. Visi dan misi ini itu juga yang akan meyakinkan ketika wawancara nanti pewawancaranya yakin nih teman-teman itu udah tahu mau ngapain, kenapa mau kuliah, abis itu mau ngapain. Nah, di penjelasan si visi dan misi inilah yang akan membuat interviewer nanti bisa yakin dengan teman-teman kenapa mau melanjutkan kuliah lagi. Terus persiapkan semuanya dengan baik, percaya diri teman-teman. Percaya diri ini bukan berarti sombong ya, tapi maksudnya karena kita udah persiapan dengan baik, kita tahu apa yang mau kita tuju, apa yang kita mau, jadi kita merasa apa ya, kita yakin lah apa yang kita lakukan ini tuh sudah yang benar gitu misalnya. Terus berdoa, jangan lupa teman-teman. Berdoa ini tuh yang paling penting sih. Kalau menurut saya itu ketika sudah pengen sesuatu, doa, lakukan gitu ya. Planningkan. Nah, gitu teman-teman. Terus juga ridho dari orang tua, teman-teman. Nah, seperti yang kita tahu ya, ridho Allah itu ridho orang tua. Jadi, saran saya itu mungkin sebelum ingin melanjutkan kuliah, coba tanya dulu ke orang tua. Kira-kira orang tua kita ridho nggak sih kita mau kuliah lagi atau enggak? Karena saya dulu sebelum melanjutkan pengen niat kuliah, saya tuh tanya dulu ke orang tua saya. Siapa tahu waktu itu kan kita sebagai anak pastilah ada keinginan untuk berbakti dulu ya kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Nah, saya tuh waktu itu sempat berpikir, gimana ternyata saya maunya kuliah, tapi jangan-jangan orang tua saya merasa mereka butuh bantuan saya untuk sisi finansial, jadi saya harus bekerja misalnya. Nah, jadi sebelum saya memutuskan untuk kuliah, saya tanya dulu. Dan alhamdulillah, mereka mengizinkan gitu, meridoi lah keinginan saya untuk kuliah. Nah, jadi perjalanannya walaupun panjang dan berliku, alhamdulillah sampai juga teman-teman. Mungkin ada satu lagi yang ingin saya sampaikan, walaupun di sini nggak ada saya tulisin ya. Harus siap teman-teman ya, harus siap karena tidak ada yang nggak akan sesuai ekspektasi teman-teman. Kayak kalau meme-meme yang kita sering lihat lah ya, rencana kita tuh kayaknya garis lurus, taunya rencana yang beneran yang kejadian itu yang kayak berlika-liku. Dan itu tuh beneran gitu, yang planning saya tuh kayaknya bakalan kayak gini, taunya tuh lika-likunya luar biasa banget, up and downs-nya tuh banyak banget, tapi yang penting kita tuh tetap harus semangat. Jadi tekad yang kuat yang pertama kali saya bilang itu yang harus ada dulu di awal ya. Jadi walaupun kayak gagal di satu, tetap lanjut aja terus ke depan. Nah, sebelum kita lanjut, saya kasihlah sedikit ya video motivasi buat teman-teman. Silakan. No one does what they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs
Nah, seperti video motivasi tadi, teman-teman, saya juga mengalami kegagalannya. Saya mungkin nggak gagal di awal daftar beasiswa, tapi perjalanan gagalnya itu adalah ketika menjalani untuk sampai ke kuliahnya. Dulu saya daftar beasiswanya untuk yang program di dalam negeri, di luar negeri, tapi waktu wawancara disarankan untuk kuliah di Indonesia. Proses kegagalan itu menurut saya udah setengah gagal gitu kan, walaupun alhamdulillah tetap dapat beasiswanya walaupun di dalam negeri, tapi kan keinginan saya untuk keluar negeri belum dapat nih ya kan. Nah, proses untuk mendapatkan benar-benar disetujui keluar negeri itu tuh juga penolakannya berkali-kali teman-teman, berkali-kali sampai yang memang sudah di tahap terakhir, yang saya kayak sudah yang kalau yang ini gagal juga saya udah menyerah gitu, karena memang nggak ada jalan lain lagi yang saya lihat gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, di jalan yang terakhir yang saya udah yang pasrah, kalau ini enggak juga, malah di jalan itu terbuka gitu jalannya untuk bisa kuliah ke luar negeri. Jadi teman-teman tetap termotivasi untuk kuliah, tekadnya harus kuat. Mau gagal berapa kali pun, tetap coba lagi. Gitu ya. Kalau kan karena ada yang pernah bilang juga ya, kegagalan itu tuh setiap orang itu punya jatah gagal dalam hidup gitu. Jadi kalau misalnya mau sukses ya udah abisin dulu aja jatah gagalnya gitu ya. Oke, nah ini saya sharing dulu sedikit mengenai pengalaman studi di Eropa. Pengalaman studi di Eropa itu apa aja sih yang saya rasain? Pas pertama kali datang itu saya tuh kaget sih, maksudnya amazing banget dengan akses komunikasi mereka. Jadi saya waktu datang pertama kali saya belum punya kartu SIM card di sana ya, tapi kayak untuk di tram, kereta dan mana-mana itu udah wifi-nya udah yang semua orang bisa akses. Jadi walaupun saya belum dapat kartu waktu itu, saya udah tetap masih bisa komunikasi secara WhatsApp, secara online lah dengan siapapun untuk minta bantuan dijemput atau gimana. Terus transportasinya yang juga terintegrasi dan mudah untuk diakses. Terus untuk teman-teman, tadi kan saya udah di-share sama moderator kita, saya kuliah dulu di Erasmus University Rotterdam. Itu tuh kan di Belanda. Di Belanda ini sendiri pun mereka punya akses jalur sepeda. Jadi kalau saya di Indonesia tuh ngeri-ngeri gitu ya, ngeri-ngeri sedap untuk naik sepeda di jalan raya. Kalau di Belanda ini tuh aman banget teman-teman, karena ada jalur khususnya gitu. Jadi selalu lah kalau mau naik sepeda di sana itu, maksudnya kemana-mana naik sepeda tuh insya Allah aman. Terus yang kedua, kepedulian terhadap lingkungan itu yang baik. Di sana itu ya teman-teman, kita kalau di sini kan di Indonesia kita sudah mulai ya memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Nah kalau di sana itu, kita mau nggak mau dari awal itu udah begitu. Di rumah pun juga di tempat tinggal, nanti kantongnya akan dipisahin. Yang plastik disimpan sendiri, yang karton disimpan sendiri, dan yang basah disimpan sendiri. Nanti pas buangnya juga harus dibuang terpisah gitu. Yang saya yang awalnya dari Indonesia yang kayak udah semuanya gabung aja, mau nggak mau akhirnya sudah mulai ketika di sana mau nggak mau harus berubah ya kan, harus mengikuti lah dengan culture yang ada di sana. Terus akses belajar yang mudah di sana itu untuk akses ke jurnal dan manapun jurnal itu tuh kayak hampir semua jurnal tuh udah bisa diakses ya, karena kadang kan kita di Indonesia beberapa universitas masih terbatas ya, nggak semua jurnal itu bisa diakses oleh universitas karena kan berbayar ya teman-teman. Kalau di sana itu sangat mudah gitu ya. Semua jurnal kayaknya udah dibayar sama mereka. Jadi teman-teman mau belajar apapun itu gampang. Terus perpustakaan penuh itu biasa. Karena saya waktu di Indonesia tuh jarang banget ya ke perpustakaan. Ketahuan ya teman-teman ya. Jarang banget ke perpustakaan. Mau nggak mau ketika di sana kita harus sering ke perpustakaan gitu. Karena perpustakaan tuh emang cozy tempatnya, nyaman, enak banget buat belajar. Jadi ketika awal-awal saya kesana tuh saya kaget gitu, kok ini perpustakaan penuh terus ya, mau duduk tuh nggak bisa karena udah penuh. Bahkan kadang universitasnya tuh mau nggak mau harus buka ruangan lain untuk jadiin tuh akses buat studying room gitu, buat jadi pengganti perpustakaan lah buat teman-teman lain yang ingin nugas gitu. Jadi di sana tuh terlihat culture mereka tuh yang suka belajar gitu ya teman-teman ya, suka membaca. Perpustakaan itu benar-benar digunakan. Itu kan perpustakaan di kampus ya, bahkan perpustakaan di kotanya pun tuh juga sering penuh gitu oleh masyarakat yang suka baca gitu. Terus culture shock lainnya yang saya alami di sana itu, culture shock ini tuh saya rasa sih hampir semua orang menghadapinya ya, merasakan gitu. Kayak culture shock itu di weather, di sana maksudnya cuaca.
Rotterdam itu karena dia dekat banget dengan laut dan punya port terbesar di Eropa, jadi itu anginnya luar biasa kencang, teman-teman. Saya yang biasanya di Indonesia nggak gitu-gitu banget ya, jadi baru di awal suka banget masuk angin, langsung yang sakit karena di awal-awal. Bahkan dulu, waktu saya itu pernah kayak badai ya, anginnya itu kencang banget, orang jalan aja itu bisa jatuh dan terguling-guling gitu. Sepeda anak saking anginnya kencang banget. Segitunya cuacanya sulit diprediksi kalau di sana. Terus orang-orang karena kan culture kita berbeda, mau nggak mau itu akan membuat kita itu harus adaptasi lagi ya teman-teman. Orang Belanda itu terkenal banget dengan on time. Bahkan untuk transportasinya ya, misalnya nih dituliskan jadi aplikasi mereka sudah terintegrasi sekali teman-teman. Misalnya ada aplikasi namanya 9292 kalau saya nggak salah. Jadi misalnya kita dari posisi A mau ke posisi B, nanti kita bisa search di sana harus naik apa. Dan dia akan mengintegrasikan yang A dan ke B. Kayak sekarang sebenarnya di Google Maps udah ada yang kayak gitu ya. Nah itu dia akan ngasih tahu, oke, di yang dari sini harus naik dari tram stop ini, pukul 15.05 misalnya. Teman-teman lewat beberapa detik aja gitu, itu tram udah lewat gitu, jadi sangat on time sekali. Terus culture shock satu lagi itu adalah kelas. Jurusan saya itu namanya Maritim Economic dan Logistik, dan kelas saya itu benar-benar yang international class sekali, multicultural class. Jadi di kelas saya itu studennya ada sekitar 38-an, dan itu tuh udah ada dari 18 negara. Jadi kan kita beda-beda banget ya, culture masing-masing itu beda-beda. Jadi di sana tuh saya ngerasain shock culture juga, kayak misalnya ada teman dari Yunani. Mereka itu sebenarnya tuh baik, tapi suaranya kalau ngomong tuh gede gitu. Jadi saya yang kayak suka kaget gitu di awal, berasa kayak dimarahin gitu, padahal nggak marah sebenarnya. Terus mereka juga harmonisasi dan modernisasi dengan harmonisasi antara sisi modernnya dengan peninggalan zaman dulu. Mereka tuh yang rumah-rumah zaman dulu tuh nggak ada yang runtuhin teman-teman, dijaga banget. Terus banyak museum di sana itu, jadi kayak saya lihat museum itu banyak dan orang benar-benar yang pengen datang terus gitu loh teman-teman. Jadi saya ngeliat orang-orang di sana tuh emang culture tuh rasa ingin tahu dan pengen belajar itu gede gitu ya. Terus juga pasar tradisional itu juga ada sebenarnya kalau di Eropa gitu ya, tapi biasanya hanya di weekend, hanya beberapa kali seminggu, 2 kali seminggu. Kendalanya apa aja sih yang tadi saya bilang culture belajar di Belanda? Culture belajar di Belanda itu karena yang saya jelasin tadi, kita beda-beda negara. Jadi pas group work, saya itu ada group work saya yang pertama, dan itu saya benar-benar yang culture shock banget. Kita tuh satu tim ada 5 orang. Saya sendiri perempuan dari Asia. Sisanya itu cowok, itu beda-beda negara. Ada yang dari Brazil, ada yang dari Yunani gitu kan. Dan itu tuh mereka tipikal yang kalau laki-laki agak keras gitu, keras kepala. Dan saya itu sebagai perempuan dan orang Asia malu-malu lagi, jadi saya cuma diam gitu. Nah di situ tuh saya berasa banget sih culture shock di awal-awal gitu. Tapi lama-lama akhirnya udah biasa. Terus ada satu lagi, plagiarism. Di sana itu sangat ketat sekali teman-teman untuk masalah plagiarism, bahkan hanya untuk tugas ya, tugas biasa. Saya itu pernah jadi kalau saya dulu terbiasa sekali ketika kuliah ada format gitu. Misal untuk skripsi, format depan tuh covernya harus gimana. Atau tugas pun, atau misalnya kayak praktek kerja kelompok dari lab sudah ada gitu ya, petunjuknya formatnya seperti apa. Jadi pernah sekali saya di awal-awal sekali, karena ada tugas dan untuk cover saya nggak tahu nih formatnya itu seperti apa. Jadi kan saya tanya teman ngasih tahu, oke gini-gini aja tulis. Jadi saya ngikutin teman. Akhirnya ketika tugas sudah dikumpul, grup saya dan grup yang tadi ngasih tahu dipanggil karena dituduhlah plagiarism. Karena masalah apa teman-teman? Karena format covernya sama. Jadi saya itu kaget lagi di awal, kan konten isi tugasnya itu berbeda banget. Yang sama itu hanya tulisan kelompok cover, misalnya kayak nama atas itu tugas ini dibuat oleh kelompok ini, padahal kan tulisannya beda juga ya namanya, tapi tetap dipanggil. Cuman itu dipanggilnya hanya lebih ke memberi peringatan gitu, maksudnya di sana itu dihitung nanti takutnya akan terbiasa dengan namanya plagiarism, jadi harus nggak boleh kayak gitu ya.
terus ke international class dan multicultural friends, tight schedule. Karena program saya 1 tahun, itu tuh bener yang padat banget, bener-bener yang padat banget kuliahnya. Dan ada tesis pula. Jadi saya bener yang berasa kayak hidup tuh hanyalah kuliah rumah gitu, tugas gitu ya. Terus juga harus siap-siap, jurnalnya banyak banget teman-teman. Dan bahasa Inggris semua gitu ya. Oke, nah sini saya share sedikit tentang kegiatan di sana. Nah kalau yang di kiri ini adalah waktu itu kita kayak student apa sih yang datang ke company gitu ya, datang ke Denmark, itu tuh shipping company terbesar di dunia namanya Maersk. Kita datang ke perusahaannya. Terus yang kedua yang sebelah kanan ini waktu itu kita lagi nonton Euro Cup kalau nggak salah, tapi yang Feyenoord yang tim dari Rotterdam ngelawan Napoli dari Itali. Nah, terus teman-teman juga jangan dibawa stres karena ya saya bilang tadi tight banget schedule-nya. Jadi kalau giliran dapat kita tuh per 3 bulan selesai dikasih libur seminggu, itu tuh kayak rata-rata sih semua orang pasti yang kayak refreshing dulu gitu. Jadi ya alhamdulillah adalah kesempatan untuk traveling sedikit gitu. Dan terakhir, if you can dream it, you can do it. Nah gitu, terima kasih untuk perhatian teman-teman. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Luar biasa sekali ya tadi presentasi dari Kak Fatimah Zahara ya. Saya tadi highlight beberapa poin sih dari Kak Fatimah Zahara. Yang pertama, tips dan trik tuh bener banget. Jadi kalau kita mau meraih beasiswa LPDP, saya pun merasakan dulu kita harus punya tekad yang kuat dan harus persisten untuk meraih beasiswa LPDP tersebut. Karena dulu saya waktu mempersiapkan persyaratannya, itu saya sedang bekerja di salah satu bank, di mana teman-teman mungkin tahu ya kalau bekerja di bank itu hektik sekali, pergi pagi nggak ketemu matahari, pulangnya sudah malam gitu kan. Jadi harus bangun subuh, harus bangun tengah malam untuk mempersiapkan esai, rencana studi, belajar TOEFL, belajar supaya bisa masuk universitas itu. Dulu saya SIMAK UI belajar SIMAK dan belajar yang lainnya lah, mempersiapkan segala hal. Dan mungkin yang emang lama dipersiapkan itu di bagian esai dan di bagian rencana studi ya, karena teman-teman esai itu akan menggambarkan seberapa besar kita menginginkan untuk mendapatkan beasiswa LPDP dan seberapa besar niat kita untuk membangun bangsa ini melalui program beasiswa LPDP ini. Jadi dulu saya cerita sedikit, dulu saya menyelesaikan esai saya itu nggak dalam 1 malam. Jadi saya menyelesaikan esai saya itu bisa sampai dengan 2 sampai dengan 3 bulan. Jadi saya tulis, saya diamkan dulu, saya lihat lagi, oh masih banyak, saya editing, terus saya juga namanya sharing-sharing dengan kakak tingkat. Oke. Dan Iya. Halo? Ya, udah Sudah kedengeran? terdengar ya suaranya ya?
Oke. Sedikit gangguan soalnya tadi jaringannya di kosan sangat lemot. Ya, tadi itu ya, esai untuk perjuangan banget untuk menyelesaikan esai RPDP karena esainya itu yang akan menggambarkan kita nanti waktu wawancara ya, karena kita akan menceritakan esai itu ya waktu wawancara. Dan dengar pengalaman Kak Ara tadi di Belanda, saya jadi pengen kuliah lagi gitu, S2 lagi di Belanda gitu. Karena luar biasa sekali ya fasilitas di Belanda dan juga fasilitas di universitas di luar negeri sangat mendukung untuk kita untuk ya konsentrasi belajar mungkin di situ ya, dan kita emang harus fokus karena ya di sana susah banget kuliahnya, selain karena kendala bahasa kita mungkin di sana kan, kita belajar bahasa Inggris sudah lancar, bisa ngomong bahasa Inggris di sini belum tentu bisa ngomong bahasa Inggris di sana. Dan Belanda, bahasa Belanda ya, bukan bahasa Inggris ya Kak Ara ya? Iya, sebenarnya itu Dutch. Berarti sehari-hari sehari-hari tetap bahasa Inggris. Kalau sehari-hari tetap bahasa Inggris. Cuma memang Belanda ini udah tergolong yang maju banget ya. Jadi 80% masyarakat itu udah bisa bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya memang kita emang kayak saya nggak punya bukan nggak punya sih, saya udah lantar aja lah belajarnya gitu, kuliah dulu aja lah gitu kan. Nggak masalah juga, nggak ada kendala kok gitu. Aman sih, lancar. Dan saya salah satu yang menyaksikan perjuangan Kak Ara untuk kuliah di Belanda, luar biasa banget untuk effort dia ya, karena dia dari Batam ya, bukan dari Jakarta, bukan dari kampus, maksudnya di S1-nya juga bukan dari kota yang benar-benar, mungkin kalian berpikir karena dari kota nih makanya bahasa Inggrisnya udah lancar dan lain sebagainya. Enggak, beliau dari daerah terluar ya, 3T ya di Indonesia. Jadi jangan khawatir teman-teman, ada dari Sabang maupun Merauke, semua punya kesempatan untuk mendapatkan beasiswa LPDP. Lanjut, kita ke sesi tanya jawab. Saya tadi udah banyak banget yang nanya nih ke Ara nih. Saya bacain satu-satu ya? Boleh, siap. Oke. Jadi ini dari Aprilia. Selamat siang Kak, izin bertanya untuk judul skripsi nantinya, apakah berpengaruh terhadap peluang diterima? Langsung dijawab. Oke, siap. Langsung jawab ya. Tadi Mbak Aprilia ya. Mbak April, sebenarnya itu lebih ketergantung rencana studi Mbaknya. So, ketika S2-nya nanti mau lanjutnya ke jurusan apa. Terus nanti kan di salah satunya kan ada yang namanya esai rencana studi ya. Kalau misalnya memang udah yang jauh banget kepikiran nih S2-nya mau ini, nah akan lebih baik nih sebenarnya, akan sangat mendukung gitu. Jadi interviewernya nanti akan punya sedikit udah nggak ragu lagi, oh ini orang yang udah persiapan maka dari S1 aja udah tahu nih dia skripsinya udah ngambil ini nih, karena persiapannya jadi lebih matang gitu Mbak. Jadi kalau memang udah jelas mau apa S2-nya, nggak apa-apa sih menurut saya, mending disiapin dari skripsinya sekalian. Iya. Mungkin ini skripsi S1-nya atau gimana nih? Skripsi S1 skripsi yang sudah dilakukan berpengaruh nggak sih di peluang diterimanya nanti? Peluangnya itu tuh sebenarnya lebih ke ketika Mbak menjelaskan waktu wawancara. Gimana Mbak meyakinkan interviewer itu bahwa apa yang Mbak pilih ini itu adalah yang paling oke gitu. Gimana mereka sudah yakin Mbak itu udah siap dengan apa yang Mbak pilih, Mbak udah tahu dengan apa, Mbak udah matang banget milih yang Mbak mau. Itu sih sebenarnya. Walaupun nanti berujung nggak ngambil skripsi itu lagi, misalnya S1-nya udah ngambil skripsi apa, di S2-nya ganti, nggak ada, sebenarnya itu nggak akan terlalu berpengaruh sih Mbak. Yang penting itu pas interviewer ya, nggak sih Mbak Son? Iya benar, yang penting kita menguasai dan bisa menjelaskan ya ke interviewer ya. Iya. Lanjut lagi dari Putri Alivia, izin bertanya juga Kak, apakah bisa dikasih kisi-kisi pertanyaan yang biasa ditanyakan saat wawancara atau tes lain? Wawancara itu Mbak Putri ya, Mbak Putri, untuk wawancara biasanya memang akan banyak mengacu ke esainya Mbak, karena kan para interviewer akan baca esai yang udah Mbak tulis, mereka akan mulai mendalami atau menggali sisinya Mbak berdasarkan esai itu, dan itu bergantung juga dari jawabannya Mbak. Jawabannya Mbak mereka yakin, mereka nggak akan nggak akan menggali lagi. Tapi kalau jawabannya Mbak kurang nih misalnya gitu ya, kurang meyakinkan,
mereka kan coba gali lagi dari jawaban yang nggak meyakinkan tadi itu. Bisa jadi malah kayak jauh banget dari esai yang tadi gitu. Jadi lebih ketergantung gimana kita membuka jadi kan sebelum wawancara kita akan ada perkenalan diri ya. Terus perkenalan diri itu Mbak membuka peluang untuk digali lebih dalam atau enggak nih gitu. Kalau misalnya kayak udah yang firm banget pas perkenalan, mereka jadi yang akan lebih, oke, kita lihat dulu deh esainya. Nanya apa nih ya? Oh, mau lanjut studi apa? Akan lebih gitu. Tapi kalau di awal aja kayak udah Mbak meninggalkan kesan yang, oh, bisa nih digali yang lain gitu. Nah, bisa jadi pertanyaannya ke arah yang lain. Benar-benar ya, pertanyaan itu tergantung impression kita pertama ya, jawaban kita pertama dari awal kita perkenalan ya, Ra ya. Iya. Oke. Lanjut lagi dari Reza Wijaya dari Ilmu Pemerintahan Universitas Mula Warman. Pertanyaannya, saat tes wawancara itu menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Tergantung lagi ke interviewernya. Bisa jadi nih Mas, bisa jadi misalnya tujuan studinya ke luar negeri, itu besar kemungkinan mereka akan wawancara menggunakan bahasa Inggris. Tapi nggak menutup kemungkinan juga, walaupun Mas daftar di dalam negeri, tapi nggak diwawancara dalam bahasa Inggris gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan, tapi tergantung Masnya lagi. Misalnya mau kuliah di dalam negeri, terus mungkin programnya nggak terlalu bersangkutan dengan bahasa Inggris, mungkin bisa jadi mereka nggak akan menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Indonesia. Tapi lebih baik prepare sih menurut saya, prepare for the worst ya. Jadi ketika memang harus menggunakan bahasa Inggris, Mas sudah siap, gitu sih. Ya. Oke, lanjut dari Pazrin ST Mik Akakom. Apakah harus mendaftar di universitas duluan atau beasiswa terlebih dahulu? Terima kasih. Oke. Seingat saya sih kalau dulu pas giliran saya daftar, saya dulu daftarnya belum ada LOE Mas, belum ada diterima di universitas yang dituju pada saat itu ya. Cuma kalau saran saya untuk sekarang lebih baik udah punya LOE dulu, maksudnya udah diterima di universitas yang Mas mau. Karena sekarang kan peminat LPDP saya yakin udah makin meningkat lah dari tahun ke tahun. Dan semakin kita prepare, semakin orang yang menginterview kita akan lebih yakin kan, oh ini orang yang udah niat banget pengen kuliah, dia udah siap semuanya, ya kenapa harus cari alasan untuk nggak ngasih beasiswa ke dia, kan lebih gitu sih kalau menurut saya ya. Jadi saran saya nih, ketika masih punya waktu, mending daftar universitas, dapat LOE, sekalian dia tuh bawa ke LPDP pas tes pas LPDP, pasti mereka akan lebih yakin untuk ngasih investment ke Masnya lah gitu. Kalau saran saya sih gitu. Nah, iya betul banget. Ada tambahan mengenai LOE tadi? Kalau LOE, iya benar sih. Ya, sebenarnya kan boleh punya atau tidak punya LOE, kita boleh mendaftar gitu kan. Tapi sebaiknya ya punya LOE lebih dilihat sebagai orang yang siap untuk kuliah gitu ya. Kalau kita udah punya LOE, letter of acceptance di kampus yang kita tuju gitu. Oh iya, ini link presensi untuk mendapatkan sertifikat sudah kita share ya teman-teman di chatbox. Mungkin teman-teman nanti bisa langsung isi aja linknya, dan jangan sampai lupa karena linknya hanya dibuka sampai dengan 1 jam ke depan saja. Gitu. Terus lanjut lagi ya pertanyaannya. Iya, karena kita masih punya sedikit waktu. Dari Anggi dari Malang, izin bertanya Kak, jika sudah mendapatkan LPDP, apakah peluang kerjanya dibatasi ataukah terserah kita untuk melanjutkan kerja di mana begitu Kak? Karena katanya jika mendapatkan LPDP, maka kerjanya harus yang memiliki dampak terhadap negara. Karena saya ingin mendapatkan LPDP dan selanjutnya ingin mendaftar inspektur kepolisian. Gitu. Jadi boleh nggak? Dari Anggi Malang. Oke. Sebenarnya nggak ada batasan ya, mau setelah LPDP mau kerja dimanapun tuh nggak ada batasan, Mbak. Karena yang tadi yang namanya mengabdi itu tuh bisa di mana aja, bisa berbentuk apa aja, nggak mesti dari yang harus kerja di instansi pemerintah, nggak mesti yang gitu. Tapi kalau misalnya memang berniat untuk melanjutkan ke kepolisian, pasti akan lebih bagus lagi kan, karena terlibat langsung dengan instansi pemerintah. Tapi dari LPDP-nya sih nggak ada batasan harus kerja di instansi dimanapun sebenarnya boleh. Tapi kalau misalnya emang di luar negeri ada klausanya gitu ya, harus pulang dulu ke Indonesia dengan
adalah batasan waktunya gitu. Ya gitu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan dari Deska Pramana, alumni IIB Dharma Jaya Bandar Lampung. Apakah karyawan dari perusahaan swasta bisa mengikuti seleksi beasiswa LPDP ini? Nah, Mas Pramana ya, Mas Pramana itu boleh Deska. banget, nggak ada. Siapa Mbak? Deska Pramana, iya benar Pramana. Oh iya. Mas Deska itu tuh nggak ada batasan Mas Deska. Mau kerja dimanapun, mau swasta, mau freelance, entrepreneur, siapapun boleh daftar beasiswa LPDP, asalkan dulu kuliahnya, asalkan sudah menamatkan kuliahnya S1, kalau mau lanjut S2 harus udah selesai S1, terus juga harus warga negara Indonesia sih yang paling penting. Mau misalnya dulu juga misalnya udah kuliah S1 tapi di luar negeri, asalkan terakreditasi dan sudah setara di Indonesia, masih boleh daftar kok. Nggak ada batasan yang kayak gitu sih, Mas. Siapapun boleh daftar sih. Iya. Lanjut lagi nih pertanyaannya dari Halida Maharani Azizi. Kak, izin bertanya, saya Halida dari Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam seleksi administrasi itu, apakah dilihat asal universitas, prestasi? Soalnya ada pengalaman dari teman, memang dia berprestasi dan dari universitas ternama dan gagal di seleksi administrasi. Kalau sepemahaman saya, administrasi itu hanya untuk melihat kelengkapan berkas. Nggak melihat mbaknya dari universitas ini, oh dulu diaktif apa enggak melihat itu. Tapi melihat kelengkapan berkas, sudah sesuai memenuhi persyaratan apa belum. Kalau sudah sesuai, saya yakin pasti diterima. Mungkin temannya itu, entah itu ada yang kurang pas, misalnya surat kesehatan itu kan ada yang harus dari RSUD, seingat saya, nggak boleh dari puskesmas, bukan puskesmas sih, kayak dari klinik tuh nggak boleh, harus dari RSUD, harus ada yang dari pemerintah lah pokoknya. Jadi itu harus benar-benar diperhatiin sih sebenarnya. Terus mungkin TOEFL-nya bisa jadi TOEFL-nya kurang sedikit nilainya, kita kan nggak tahu. Tapi seingat saya itu nggak ada ngebatasin harus berprestasi, bisa daftar, nggak ada. Itu administrasi itu hanya melihat persyaratannya aja, lengkap apa enggak. Oke. Ada lagi dari Ani Sumarni. Ini kita masih ada 10 menit ya. Dari Ani Sumarni, Universitas Lampung. Izin bertanya Kak, untuk esai, proposal, dan wawancara, bagaimana sih tips dan triknya Kak dalam membuat esai dan proposal? Serta apa saja yang perlu kita persiapkan agar dapat lulus di tahap wawancara? Terima kasih. Oke. Kalau esai Panjang ini. proposal saya bingung sih ya. Ini proposal apa ya? Memang adakah kita proposal? Mungkin rencana studi kali mungkin yang ini rencana studi. Rencana studi itu yang penting itu ini sih, kalau rencana studi harus jelas gitu. Harus jelasnya maksudnya mau ngambil universitas apa, udah tahu itu dia berapa lama proses studinya, bakal ngapain aja. Terus kita sendiri udah kebayang nih nanti mau ngambil misalnya judul tesisnya udah apa, walaupun itu nggak menjamin ya kita harus ngambil itu ketika sudah lulus beasiswanya, tapi setidaknya dari awal kita udah tahu nih nge-planning aja. Kalau untuk rencana studi, kalau misalnya esai, itu tuh kan ada esai menurut saya itu yang benar-benar pure dari kita banget, itu adalah esai sukses terbesar. Menurut saya sih be genuine aja, ceritain aja pengalaman diri sendiri, nggak usah dibuat kayak orang lain. Sukses terbesar itu nggak mesti yang kayak gede banget, nggak mesti gitu. Kalau saya aja contohnya sukses terbesar saya itu yang saya tulisin itu adalah bisa kuliah S1. Karena dari kuliah S1 itu saya punya kesempatan untuk melihat, ya itu tadi ya kayak bisa kuliah S2, bisa ikut organisasi dan segala macamnya, lebih open-minded lagi setelah kuliah. Nah, sukses itu kan dari masing-masing orang beda-beda definisinya. Jadi, kalau menurut saya itu, kalau bikin story, bikin esai, usaha ini tuh benar-benar yang real dari kita, dari hati kita lah gitu nulisnya. Kayaknya mau di Ayunda juga pernah share deh, dia aja yang udah lulus di Harvard, bukan Harvard, Stanford ya, di Stanford, itu pernah sharing juga mengenai esai dia untuk daftar ke Stanford, itu pun juga yang lebih kayak menggambarkan dia banget gitu. Yang penting tuh be genuine aja sih dalam nulis itu. Nah terus kalau untuk wawancara, yang paling penting itu adalah mateng, maksudnya mateng itu adalah siap.
kita tuh ditanya apa, kita udah tahu jawabnya apa gitu. Perkiraan pertanyaan itu nggak akan jauh beda dengan mengenai esai tadi itu, rencana studinya mau ngapain, nanti pulang setelah selesai kuliah ada keinginan untuk mau kerja kah atau apa, udah tahu aja lah kita, penting kita tuh mau ngapain aja di hidup kita dalam perkuliahan setidaknya 2 tahun, 3 tahun ini. Insya Allah sih saya rasa wawancaranya udah akan yakin lah gitu untuk memberikan. Tapi ini saya sharing juga sedikit, teman saya kemarin sempat ditanyakan mengenai kenegaraan gitu. Misalnya kayak kewarganegaraan lah, ada info. Bisa jadi itu kayak di luar ekspektasi juga ya. Nah, kayak yang saya bilang tadi di awal, gimana kita ngebuka pas wawancara di awal itu perkenalan dirinya. Nah, itu tuh yang akan ngelit pertanyaan ini akan mengarah kemana. Gitu sih kalau dari saya. Oke. Ada tambah? Sudah sih, sudah sangat komprehensif sekali jawabannya. Okay. Dan ini masih banyak banget sebenarnya nih Kak yang nanya, masih sekitar ada 10-an yang bertanya. Kayaknya waktu kita udah sangat terbatas sekali ya. Mungkin apa mau ada yang raise hand gitu? Mau bertanya langsung? Kita kasih satu orang. Oh, ada yang raise hand. Oppo, ada siapa atas nama siapa? Oppo A9. Oppo A9. Oke, saya unmute ya. Mungkin nanti perkenalkan diri dulu, baru nanti pertanyaannya. Bisa unmute. Oppo. Halo Kak. Halo. Nama saya Sri Lestari Handayani. Siapa namanya? Sri Lestari Handayani. Oh, Mbak Tri. Sri. Oh, Mbak Sri. Iya. Ya, gimana Mbak pertanyaannya? Saya mau bertanya, kan saya lagi kuliah S1, saya mahasiswa bidik misi. Jadi nanti misalnya saya mau ngelanjutin S2 pakai beasiswa LPDP, itu bisa apa enggak, Kak? Bisa daftar pakai jalur afirmasi. Mbak Sonia dulu juga menggunakan jalur afirmasi ya kan Mbak Sonia, dari bidik misi bukan Mbak Son? Iya sama Mbak Sri. Jadi saya dulu lulusan sebelumnya beasiswanya bidik misi. Daftarnya di jalur afirmasi dan persyaratannya lebih bisa dijangkau dibandingkan beasiswa yang reguler kalau yang afirmasi, karena kayak TOEFL, IPK harus tinggi ya. Kalau TOEFL dia nggak begitu setinggi dengan yang reguler seperti itu. Jadi kita punya privilege ya kalau misalnya dapat beasiswa bidik misi, bisa apply LPDP lebih mudah gitu ya, lebih mudah dalam hal persyaratan administrasinya gitu. Oke. Terima kasih Mbak Sri. Ada lagi nggak yang mau raise hand? Kita kasih satu kesempatan lagi deh. Adakah? Ada. Ini yang Oppo A9 ini ya? Mbak Sri tadi ya? Oh iya. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Kita ke sesi selanjutnya, share screen. Oke, sudah ke slideshow. Q&A sudah. Oh iya, teman-teman. Tadi kan saya udah cerita ya di awal kalau misalnya kita kaji punya program nih, program next event kita itu 5 days ready to speak. Ini bagus banget buat kalian yang memang mempersiapkan beasiswa juga, karena di sini kan waktu nanti wawancara, tadi kan Kak Ara lebih baik mempersiapkan diri supaya kalian kalau ditanya pakai bahasa Inggris bisa tahu jawabnya gimana. Nah, di kelas ini kalian tuh bakal banyak praktek untuk ngomong bahasa Inggris, bakal memperlancar kalian berbahasa Inggris. Dan tenang aja, nanti kalian nggak usah malu-malu karena nanti dikasih kayak contekan gitu kan, berupa booklet dan cue card untuk kalian, untuk memudahkan kalian berbicara dengan lawan bicara kalian saat praktek bahasa Inggris di acara 5 days ready to speak ini. Dan acara ini itu kalian cukup berinvestasi
per harinya sebesar 30.000 ya, kan dikali 5 hari, kan kita ada 5 hari, per harinya 1,5 jam sesinya. Itu kalau kalian daftar sampai dengan tanggal 23 Agustus, itu kita masih ada harga promo, cuma Rp120.000 aja, dan kita juga ada harga promo buat teman-teman yang sudah hadir di sini, akan kita kasih promo lebih murah lagi untuk kelas ini, cuma Rp95.000 aja, yang daftar sampai dengan besok jam 12 siang. Jadi kalau ada teman-teman di sini yang mau daftar kelas ini sampai dengan besok jam 12 siang, itu kita kasih harga promo sebesar Rp95.000. Rp95.000 kelas speaking intensif dengan mentor ternama dari universitas terkenal di dunia, dan materinya nanti banyak praktek. Jadi kalian nanti masa kelas speaking materi-materi aja, enggak. Di sini kalian langsung praktek ngomong, langsung diusahakan untuk berani ngomong, dan kita akan support kalian supaya kalian bisa gitu. Dan mentornya salah satunya Kak Fatima Zahara. Dan ada 2 mentor lainnya dari Kak Iza dan Mas Ferdi dari universitas di Australia ya, kalau nggak salah. Monash University. Ya, Monash University. Oke, iya. Gitu. Kak Ara mungkin ada pesan terakhir di acara ini? Oh iya. Tadi sih pengen nambahin, kalau misalnya teman-teman dapat harga promo, itu tuh kurang dari 20.000 loh investasinya sehari untuk bisa ikut kelasnya gitu. Yang namanya speaking, itu tuh penting banget yang namanya latihan ya. Implementasi praktek gitu. Tanpa praktek speakingnya itu nggak akan begitu jalan lancar. Nah, kalau misalnya untuk yang teman-teman pengen daftar beasiswa LPDP, hal yang pertama banget yang pengen saya tekankan itu adalah tekad teman-teman ya. Tekadnya harus kuat. Pastilah ada rintangan nanti dalam perjalanan yang nggak mungkin, ya jarang sekali yang mulus ya. Pasti, jadi apapun itu rintangannya tetap jalan ya terus ke depan. Walaupun rasanya kayak nggak ada lagi jalan keluar ya, tenang aja gitu, teman-teman nggak sendiri, ada Tuhan gitu, ada Allah, nanti akan ada lah jalan keluar buat teman-teman. Jadi tetap semangat, kejar terus mimpi-mimpinya. Saya dulu nggak nyangka kalau saya bisa kuliah ke luar negeri, berarti kalau saya aja gitu, teman-teman pasti juga bisa gitu. Tetap semangat, gitu aja sih Mas kalau dari aku. Iya, terima kasih Kak Ara atas materinya hari ini, luar biasa sekali sharing hari ini. Oh iya, jangan ditutup dulu, kita mau ada foto session ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini bisa membuka videonya masing-masing. Kita mau foto session untuk nantinya kita sharing sama-sama di Instagram di KJID. Sebentar ya, saya stop sharing dulu. Oke, close dan ininya, oke. Siap tim untuk foto? Kita foto dulu ya. Dibuka semua teman-teman. Oke. 1, 2, 3. Oke, sebentar karena ini banyak ya. Jadi kita 5 kali tag. Ini 1. Sebentar. Yang kedua, slide kedua ya. Oke. Slide kedua, masih ada teman-teman yang masih ini, belum ngidupin ini video. Ayo dihidupin dulu. 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga, sebentar ya. Yang ini di-save dulu, 5, 6, 7. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat, yang terakhir. 1, 2, 3. Oh, yang keempat nih masih pada belum iniin videonya. Yang keempat, 1, 2, 3. Oke. Bentar, saya save dulu. Oke, teman-teman semua bisa di-unmute kali ya? Biar bisa.
Oke, terima kasih ya teman-teman sudah gabung acara kita. Kita tunggu di acara selanjutnya di Dikaji. Jangan lupa follow Dikaji ID. Saya tutup dulu sesinya ya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Oke, saya tutup dulu sesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon maaf lahir dan wabarakatuh. batin. Terima kasih semua. Ya. Ya, banyak banget ya. Mungkin Luar biasa. Mungkin pertanyaan yang nggak terjawab nanti bisa ditanyakan kembali ke kita, boleh via DM atau nanti kita buka sesi tanya jawab di chatnya di KJID ya, nanti dijawab sama mentor-mentor yang ada di KJID. Kebetulan seluruh mentor yang